Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, anak-anak kami, di sini saya akan melanjutkan atau menerangkan materi yang sudah pernah saya kirim sama kamu. Kemudian, kalau memang kurang jelas, di buku paket yang sudah dibagikan itu pun sudah ada. Jadi, di sini saya tinggal menerangkan tentang materi cara menggambar grafik himpunan penyelesaian dari nilai mutlak. Nah, anak-anak kami, nilai mutlak sudah pernah kita pelajari, bahkan latihan soalnya juga sudah, dan nilainya bagus-bagus semua. Jadi di sini kita lanjutkan tentang bagaimana cara menggambar grafik himpunan penyelesaian dari nilai mutlak yang terdapat pada persamaan. Jadi di sini sesuai dengan yang ada di buku kamu, di sini saya perjelas ya. Di situ ada tabel 13. Kamu perhatikan ya. Ada tabel 13 di sini ya tentang koordinat titik yang memenuhi Y sama dengan nilai mutlak X untuk X lebih kecil dari 0. Nah, perlu saya jelaskan di sini ya. Pada soal di sini ada tertulis untuk X lebih kecil dari 0. Itu artinya nilai yang terdapat pada sumbu X itu kurang dari 0. Yang himpunan penyelesaiannya di sini dimulai dari -1. Nah, di situ tertulis ini ya. Ini X, ini titik-titik artinya dan seterusnya, berarti bisa -2 dan seterusnya. Nah, karena di sini untuk X lebih kecil dari 0, maka kita mulai saja -1. Ini wajib dituliskan titik-titik dan seterusnya ini. Tapi harus dimulai dari nilai yang paling besar dari 0, berarti -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya. Ini bisa saja kamu tulis -6, -7 dan seterusnya. Tapi minimal titik yang kita tuliskan pada tabel minimal 5. -1, -2, -3, -4 dan -5. Jangan lupa menuliskan dan seterusnya. Ini untuk nilai X. Kemudian nilai Y. Di situ nilai Y diperoleh dari, perhatikan soalnya ya. Y sama dengan nilai mutlak dari X. Arti nilai mutlak pada minggu yang lalu adalah menjadikan nilai itu menjadi negatif. Tapi kalau di sini sudah X-nya -1, berarti nilai mutlaknya harus positif 1. Karena tertulis Y sama dengan nilai mutlak X. X-nya bernilai negatif. Berarti nilai Y ini nilai mutlak dari X. Kalau X-nya negatif, maka nilai mutlak dari Y kebalikannya menjadi positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5 dan seterusnya. Jadi perhatikan di sini ya, Nak. Ini yang agak sulit. Perhatikan koordinat titik yang memenuhinya. Y sama dengan nilai mutlak dari X. Untuk X lebih kecil dari 0, berarti dimulai dari -1 dan seterusnya sampai -5. Ini minimalnya. Boleh kau lanjutkan, tapi minimal 5 saja. Baru nilai Y-nya di sini, nilai Y itu sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X berarti karena X-nya bernilai negatif, maka nilai mutlak X harus bernilai positif dan seterusnya. Ya, saya kira sudah paham ya, Nak. Kemudian satukan koordinat. Koordinat ini artinya gabungan dari nilai X dan nilai Y. Ini materi pembelajaran waktu kamu di kelas 9 ya, Nak. Jadi gabungkanlah nilai X dan nilai Y. Nah, cara menggabungkannya di sini lihat saja pada tabel. -1 duluan ya, Nak. X-nya ini harus di sebelah kiri dari koma. Jangan terbalik. -1,1 artinya
X-nya bernilai min 1 atau negatif 1, Y-nya bernilai 1. Kemudian minus 2,2, minus 3,3, minus 4,4, min 5,5, dan seterusnya. Jangan lupa menuliskan titik-titik awal ini dan titik akhir. Bila tabelmu tidak dituliskan titik awal dan titik akhir, maka tabelmu nilainya nggak sempurna, bisa disalahkan. Karena ini memang harus dan seterusnya, ada dan seterusnya ke kiri, ada dan seterusnya ke kanan. Oke ya nak, di sini ada titik-titik yang kita peroleh pada tabel, kemudian disajikan dalam sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu adalah gabungan dari nilai sumbu X dengan nilai sumbu Y yang digambarkan pada koordinat kartesius yang memiliki nilai X dan nilai Y. Nah, sekarang perhatikan cara untuk menerapkan atau menggambarkan koordinat kartesius itu ya sebagai berikut. Untuk kuadran 1, ini kuadran 1 ya, atas sebelah kanan. Ini nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran kedua ini sebelah kiri, ya, sebelah kiri atas, ini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Ada lagi nanti namanya kuadran ketiga nih, di sebelah kiri bawah. Ini nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Ada lagi di sini, ya. Ini namanya kuadran. Kuadran keempat. Nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Jadi kebetulan tabel yang mau kita gambar ini hanya menggunakan 2 kuadran, yaitu kuadran pertama dan kuadran kedua. Nah, sekarang kita teliti dulu. Min 1,1. Min 1 itu nilai X. Berarti arahnya ke kiri. Ini dia. Baru Y-nya positif ke atas. Maka disinilah titik A. Kita anggaplah di sini kita beri nama titik A. Terserah mau PQRS juga boleh. Mau ABCDE juga boleh. Ya. Nah, min 1,1 ini titiknya. Satukan dia. Inilah noktanya. Baru min 2,2. X-nya min 2 ke kiri, kemudian ke atas juga 2. Ini dia. Dan seterusnya sampai yang terakhir min 5,5. Min 5,5. Begitu juga nilai mutlaknya. Ya, nilai mutlaknya kebalikannya. A min 1,1 berarti menjadi 1,1. B min 2,2. Ini mutlaknya menjadi apa di sini? Q 2,2. Ini artinya kebalikannya sampai dengan titik T ya. PQRST 5,5. Sementara untuk kuadran yang kedua di sini E-nya min 5,5. Jadi ini artinya grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Jadi nanti kalau dia yang memenuhi ini berubah ya, X tidak lebih kecil dari 0, maka tabelnya juga berubah, grafiknya juga berubah. Jadi oke anak-anak kami sekalian, saya kira inilah pendahuluan dari cara menggambarkan grafik nilai mutlak. Kalau kurang jelas, silakan bisa kamu tanyakan, baik melalui WA langsung juga boleh, melalui kolom komen juga boleh. Sekedar ini. Sampai berjumpa untuk pertemuan akan datang. Mudah-mudahan anak kami mau membuka videonya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.